Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Rizky Juliandi, mahasiswa Universitas Indonesia Membangun atau Universitas Inaba, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1, akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di sini ada studi kasus tentang perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen pada karyawan. Beberapa karyawan bahkan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Di sini tugasnya nomor satunya untuk mengidentifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Untuk permasalahannya, terdapat masalah komunikasi yang terjadi di perusahaan XYZ di mana para pegawai tidak mengetahui akan kebijakan prosedur yang baru di perusahaan. Hal ini mengakibatkan beberapa karyawan atau pegawainya mengalami hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaannya, di mana kurangnya komunikasi serta koordinasi dari pihak manajemen kepada beberapa departemen dan bidang terkait yang membuat informasi akan kebijakan dan prosedur yang baru tidak sampai kepada para pegawainya. Lalu pertanyaan nomor 2, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Perlunya peran komunikasi serta koordinasi dari pihak manajemen ataupun bidang dan departemen-departemen lainnya. Hal ini sangatlah penting demi kelangsungan berjalannya perusahaan. Diperlukannya beberapa perubahan demi mengatasi hal ini, seperti salah satu contohnya dilakukannya meeting atau pertemuan dari pihak manajemen dan beberapa divisi atau departemen terkait lainnya sebelum membuat atau memutuskan peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang baru. Selain itu, bisa dilakukan juga dengan memberikan surat tugas atau surat pemberitahuan akan peraturan-peraturan yang baru dan kebijakan yang baru ke beberapa departemen lainnya, sehingga hal ini dapat tersampaikan kepada para pegawainya. Dan yang nomor 3-nya, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Para pegawai yang mengeluh akan feedback positif dari perusahaan atas apa yang telah mereka kerjakan dan mereka merasa tidak ada sistem yang jelas untuk hal ini, di mana para pegawai yang khususnya bagi mereka yang mendapat beberapa hambatan atau halangan saat menjalankan tugas atau pekerjaannya, mereka merasa bekerja cukup keras dan penuh loyalitas dalam mengerjakannya, namun merasa tidak diakui atas kerja kerasnya oleh perusahaan. Di sini peran perusahaan atau peran manajemen cukuplah penting untuk memberikan feedback positif kepada pegawainya, seperti contohnya memberikan penghargaan ataupun bonus kepada beberapa pegawai yang dirasa cukup kompeten dan layak untuk menerimanya. Entah itu berupa sertifikat atau pengakuan, bonus finansial, bingkisan hadiah, maupun penghargaan dalam bentuk hal lainnya. Selain membuat para pegawainya merasa diakui atau dihargai atas apa yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan, hal ini juga dapat menjadi faktor pemicu semangat yang baru
di kalangan pegawai. Demikian tugas yang bisa saya sampaikan di tugas komunikasi organisasi sesi 6 ini. Saya Yuda Riki Juliandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.